Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak secara daring ini. Untuk pertemuan daring hari ini, Ibu akan menjelaskan paparan pembahasan latihan yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang interpretasi peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI. Nah, Ibu memberikan satu latihan soal ya, dimana tentang tepi peta yang biasanya ada di peta berupa legenda. Itu sudah Ibu paparkan di situ di dalam tugasnya. Nah, dan kalian diminta untuk menuliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari peta tersebut. Oke, kita lanjut ke soalnya saja. Nah, mungkin dari soal yang Ibu berikan ke kalian, di situ hanya tertera beberapa angka-angka saja ya dari tugas yang sebelumnya yang Ibu telah berikan ke kalian. Itu hanya beberapa simbol yang harus kalian jelaskan. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih menyeluruh secara keseluruhan. Simbol apa saja yang muncul yang sebenarnya dapat kalian interpretasikan, seperti itu. Baik, yang pertama kalian diminta untuk menentukan nilai kontur tertinggi ya, itu nomor 1. Nah, jadi kita fokus di nomor 1 yang akan Ibu bahas ini. Sip. Pada keterangan gambar nomor 1, di sini nilai kontur tertinggi itu didapat di angka 1650 atau 1650. Ini dalam satuan meter. Ya, dalam satuan meter. Nah, kalian boleh menuliskan angka tersebut karena tidak ada angka tertinggi lagi ya di peta ini. Jadi kalian perlu jeli matanya. Nah, ketika kalian mendapatkan angka 1650 untuk kalian anggap sebagai nilai kontur tertinggi, maka itu sudah benar. Nah, bagi kalian yang masih bertanya, Bu, tapi kan di garis setelah 1650 itu masih ada garis lainnya. Jadi nih kita bisa lihat ya di dalam peta ini, potongan peta ini, kalian bisa lihat ada satu garis di sebelah kiri di luar angka 1650. Apakah ini semakin naik atau semakin turun? Maka perlu kita perkirakan. Kita lihat ternyata kalau misalnya semakin ke kanan itu angka konturnya semakin turun ya, semakin mengecil gitu di dalam peta ini. Maka dapat kita simpulkan dengan perkiraan kita bahwa kontur semakin ke kiri di dalam peta ini itu semakin naik. Nah, kita lihat berarti kita punya 2 jawaban ya untuk menentukan nilai kontur tertinggi. Tadi yang pertama ini udah jelas, kita pilih angka ini saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan angka yang paling sebelah kiri, misalnya garis yang paling sebelah kiri, maka harus kita hitung. Berarti kita anggap itu 1B. Diingat-ingat bahwa garis di sebelah kirinya itu terdapat satu garis setelah nilai 1650. Nah, karena ini merupakan bagian dari peta RBI yang biasa digunakan dengan skala 1:25.000, maka dapat diperkirakan interval konturnya. Yaitu kita pakai rumus untuk mencari kontur interval atau CI karena satuan meter ya. Jadi 1/2000 dibagi tadi skalanya 1/25.000. Maka didapat interval konturnya adalah 12,5 meter. Nah, gimana cara kita menghitung 1B tadi? Setelah kita dapat CI-nya, terus kita udah tahu nih, tadi itu ada satu garis ke kiri ya, satu garis setelah 1650. Maka kita tambahkan 1650 meter ditambah 1 kali garis dikali interval kontur. Kenapa ini ditambah? Karena tadi kita menyimpulkan, mengambil perkiraan bahwa semakin ke kiri konturnya semakin naik, maka ditambah. Maka didapatlah angkanya 1662,5. Jadi ada 2 jawaban ya untuk menentukan nilai kontur tertinggi. Jadi kalau misalnya kalian hanya menjawab untuk
Yang 1650 saja sudah dianggap benar. Kalaupun kalian ingin menghitung sampai ke garis-garis setelahnya, itu juga diperbolehkan. Lanjut, selanjutnya kalian diminta untuk menentukan nilai kontur terendah ya. Nah, untuk nilai kontur terendah ini juga ada 2 jawaban yang dapat kalian lakukan, yang dapat kalian pilih. Nah, jawaban yang pertama itu sama seperti sebelumnya, itu angkanya sudah tertera dalam bagian peta di soal ini, yaitu didapat dengan nilai ketinggian 997. Nah, buat kalian yang matanya mungkin lebih jeli, kalian mungkin akan mendapatkan angka ini nih. Bu, ini di sini ada kontur yang lebih rendah, bahkan nilainya itu 170-an. Nah, maka kontur mana yang harus kita ambil kira-kira? Apakah angka yang di sebelah sini atau angka yang di sebelah sini? Maka kita harus perhatikan juga angka itu terdapat di keterangan garis apa. Ketika angka itu menunjukkan rendahnya suatu jalan, maka kita tidak bisa menggunakan itu sebagai titik kontur terendah. Kita tetap menggunakan garis kontur yang membentuk ini ya, membentuk kontur rupa buminya. Ini contoh ya, kayak garis biru ini kan merupakan, kalau kita lihat legenda, ini merupakan aliran sungai kan. Maka bukan angka-angka itu yang kita interpretasikan sebagai kontur terendah untuk menentukan nilai kontur terendah atau nilai kontur tertinggi. Tapi kita benar-benar yang cukup diinterpretasikan sebagai nilai kontur terendah atau nilai kontur tertinggi itu adalah nilai garis-garis yang membentuk muka bumi darat ya, secara menyeluruh seperti itu. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang di sini. Ini kan garis kontur. Maka kita pilih 997 sebagai nilai kontur terendah di bagian peta RBI ini. Nah, bagaimana dengan yang ingin lebih detail lagi? Kalau misalnya kita kalau kita deteksi di sini setelah garis 997, kalau misalnya kita perkirakan ya, semakin ke dalam itu semakin kecil angkanya, maka didapat 3 garis untuk menuju ke garis yang paling dalam ini. 1, 2, 3. Dari 997 itu ada 3 garis yang menunjukkan nilai kontur terendah. Maka dapat kita simpulkan juga, dapat kita hitung juga tadi ya, interval konturnya pasti masih sama di 12,5 meter. Maka kita hitung 997 meter. Karena ini semakin kecil ya, karena semakin rendah, maka dikurang. Tadi ada berapa garis? Ada 3. Berarti 3 garis dikali interval konturnya, atau 3 dikali 12,5 meter. Seperti itu. Maka didapat 997 meter dikurangi 37,5 meter, yaitu 959,5 meter. Jadi kalau misalnya nanti kalian dihadapkan dengan soal seperti ini lagi, menentukan nilai kontur tertinggi dan nilai kontur terendah, kalian harus lebih, intinya di sini menggunakan taktiknya ya jeli. Mata kalian harus jeli untuk menentukan atau menemukan angka-angka dari kontur tersebut. Sekiranya misal gambar petanya kurang jelas, kalian bisa meminta ke guru yang bersangkutan untuk mengirimkan gambar yang lebih jelas, misalnya melalui wali kelas dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke di sini ya. Untuk poin-poin selanjutnya seperti yang nomor 3 itu artinya apa, nomor 4 itu artinya apa, 5 dan seterusnya. Itu kalian dapat kalian terka dengan mencocokkan gambar pada peta dengan legenda peta, seperti itu ya. Jadi dibahas saja. Untuk nomor 3 itu menunjukkan pemukiman. Nah, ini nomor 3 ada lagi nih di sini, permukiman ya. Lalu yang di nomor 4 itu ada Gunung Bulet. Nah, ini Gunung Bulet dengan ketinggian di sini ada ya 1207 meter. Gunung Bulet nomor 4. Kemudian ada juga nomor 5. Nah, ini yang ada simbol seperti ini.
itu artinya adalah jembatan. Kemudian ada lagi di nomor 6 ya. Kalian bisa lihat nomor 6 itu yang dimaksud mungkin jalurnya warna merah, atau bisa juga areanya, area warna hijaunya mungkin yang diminta. Ya, ini area warna hijau itu menunjukkan hutan. Kemudian nomor 7 itu area yang berwarna putih itu menunjukkan rumput atau tanah kosong ya. Di sini kita bisa lihat ada putih yang benar-benar putih, putih banget. Ada putih yang masih ada titik-titik hijau, bintik-bintik hijau. Itu pembedanya ya. Maknanya juga otomatis beda. Sedangkan di sini full putih ya. Full putih maka dia menunjukkan tanah kosong. Kemudian yang nomor 8 itu menunjukkan area garis berwarna kuning ya, area kuning. Area kuning itu artinya adalah ladang. Nanti kalian tinggal tuliskan saja. Nah, mungkin hal-hal lainnya yang kalian bisa temukan di sini dapat kalian interpretasikan juga, artinya disesuaikan dengan legenda peta yang terdapat di halaman sebelumnya. Baik, sekian saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa melakukan Zoom langsung ya, tidak ada kendala apapun. Jadi Ibu berharap karena pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan masuk ke interpolasi peta yang lebih ke hitungan dan lain-lain. Ibu harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan melalui Zoom. Buat kalian yang merasa fasilitasnya kurang memadai, kalian bisa mengkondisikan dengan meminjam HP saudara atau lain-lain ikut gitu ya. Pokoknya Ibu minta untuk diusahakan saja agar kita pembelajarannya lebih maksimal sebelum nanti akan Ibu paparkan tentang penggambaran kontur secara digital. Baik, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.